Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah peka terhadap suara Tuhan di dunia yang penuh rencana jahat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 27 ayat 26 sampai ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Namun, kira-kira tengah malam para awak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ kira-kira 40 meter dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata kira-kira 30 meter. Karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tetapi para awak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 26 sampai ayat 32. Ayat bacaan Alkitab hari ini adalah catatan rinci tentang perjalanan berbahaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai seorang tahanan dalam perjalanan laut ke Roma. Paulus berada di kapal yang terjebak dalam badai dahsyat di Laut Mediterania. Kapal mereka dihantam angin kencang dan gelombang yang mengamuk, sehingga awak kapal dan penumpang berada dalam kesulitan besar. Selama perjalanan yang penuh bahaya ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, meyakinkan dia akan perlindungan Tuhan, dan berjanji bahwa semua yang ada di kapal akan diselamatkan. Dalam ayat bacaan hari ini dan sebelumnya, Paulus menyampaikan pesan Tuhan ini kepada awak kapal dan sesama penumpang, menyatakan bahwa malaikat telah mendampinginya dan menyatakan diri dalam mimpinya, untuk menyampaikan jaminan keselamatan dari Tuhan. Paulus menyampaikan, meski kapal akan kandas di pulau tertentu, namun tidak ada satupun nyawa di dalamnya yang hilang. Di tengah kondisi kritis dan bahaya ini, kepekaan Paulus terhadap bimbingan Tuhan memungkinkan dia memahami pesan ilahi, dan memberikan harapan serta kepastian kepada mereka yang berada di kapal. Bagian narasi ini menyoroti iman Paulus, dan perannya sebagai pembawa pesan perlindungan Tuhan, bahkan mendapatkan hikmat ketika menghadapi bahaya yang akan datang, jika awak kapal melarikan diri. Tuhan telah menambahkan hikmat kepada Paulus, sehingga dia mampu mengungkapkan rencana licik orang-orang di dalamnya. Hikmat yang mengajarkan bahwa di tengah ancaman bahaya, ketidakpastian, dan adanya motif tersembunyi dari oknum-oknum anti persatuan dan kedamaian, maka suara Tuhan dan getaran kebenarannya menjadi hal terpenting untuk kita tangkap dengan kepekaan tinggi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dengan membawa narasi ini ke dalam konteks masa kini, kita mendapati diri kita sedang menavigasi dunia yang penuh dengan ancaman badai dan agenda tersembunyi. Pesan Tuhan yang selalu abadi dan akan terus bergema sepanjang zaman, mengingatkan kita bahwa di tengah penipuan, kita diminta untuk menumbuhkan kepekaan terhadap suaranya. Getaran dari gaung kebenaran akan dapat dirasakan oleh mereka yang terbiasa dengan bimbingan Tuhan. Sama seperti Paulus mampu mengungkap rencana licik di sekelilingnya, kita pun dipanggil untuk mengandalkan kepekaan rohani, agar mampu mengendalikan arus penuh tipu daya zaman kita ini.
Ini adalah sebuah ajakan untuk kita bertumbuh dalam iman, percaya bahwa suara Tuhan mampu menembus suara tipu daya yang membisingkan, dan memberikan kita kejelasan visi, di dunia yang seringkali penampakannya membingungkan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bacaan firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk mengembangkan kepekaan yang tajam terhadap suara Tuhan. Kita bukanlah penumpang pasif dalam kapal kehidupan bersama ini. Kita dipanggil untuk secara aktif mendengarkan, membedakan, dan menanggapi getaran kebenaran yang berasal dari bimbingan Tuhan Yesus. Respons kita ini harus melibatkan komitmen kita terhadap pertumbuhan rohani, memupuk hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, pembacaan dan perenungan kitab suci, serta keterbukaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Tujuannya bukan hanya untuk pencerahan pribadi, namun juga tanggung jawab kolektif untuk mengungkap penipuan, untuk mempromosikan kebenaran dan kebajikan, baik di komunitas kita, maupun di masyarakat kita, bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan pesan kepekaan rohani yang kuat dalam Kisah Para Rasul 27, ayat 26 sampai ayat 32, kami menyadari pentingnya untuk menyelaraskan hati kami dengan suara-Mu di dunia yang seringkali penuh dengan tipu daya ini. Berilah kami kearifan untuk mengatasi kompleksitas kehidupan dengan iman yang tak tergoyahkan. Semoga getaran kebenaran bergema dalam diri kami untuk menuntun kami berjalan di jalan kebenaran-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.